Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda, seorang rentenir. Nah, pada saat itu keluarga saya miskin, tapi tidak ada yang percaya. Uang saya itu dilempar ke muka saya. Saya butuhnya 2 juta, bukan 1.200.000. Dulu nggak pernah saya kepikir gitu. Saya dulunya tukang koran gitu kan, yang punya uang buat sekolah gitu. Sampai akhirnya ketemu si pengangkut sampah, belajar tentang sampah jadi kayak gini sekarang gitu. Sampai masuk koran di sana, koran India. Kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Pace. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda, saya founder dari Sampahku Community. Saya tinggal di Subang Jaya, di Kecamatan Cikole. Sampah Koi itu adalah wirausaha sosial berbasis masyarakat yang fokus di dalam pengolahan sampah. Jadi kita punya ada 5 pilar kegiatan di Sampahku. Ada RAAA, Action, Research, Education, Empowerment, dan Entrepreneurship. Gitu. Nah, Sampahku berdiri tahun 2006. Bareng dengan teman-teman komunitas dan juga teman-teman seangkatan saya sih di kampus waktu itu. Saya tertarik dengan sampah sih, jadi dulunya di tahun 2006. Waktu itu saya ketemu dengan pengangkut sampah yang istrinya itu mau dijual oleh ayahnya karena ayahnya itu punya hutang judi 2 juta rupiah ke seorang rentenir. Nah, terus si anaknya ini mau dijual ke sebuah prostitution house. Nah, terus saya kasihan gitu kan ke si anaknya ini gitu, si istri pengangkut sampah ini. Tapi apa daya, di tahun 2006 pada saat itu keluarga saya miskin, jadi ayah saya punya banyak hutang pada saat itu gitu. Terus saya pinjam uang sana sini untuk menolong si istri pengangkut sampah tadi, tapi tidak ada yang percaya karena memang saya miskin. Dulu saya tukang koran, saya ngelopak koran dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi gitu kan. Udah gitu saya kerja di 5 tempat karena saya membiayai tidak hanya saya sendiri tapi 5 adik saya. Tapi dengan adanya ketemu si istri pengangkut sampah tadi, saya pengen banget nolong dia gitu. Nah, akhirnya saya ngumpulin gaji saya dari kerja di 5 tempat tadi, kumpulah 1.200.000. Nah, waktu itu ketemuanlah dengan si rentenir tadi gitu kan. Nih saya kasih 1.200.000 dulu, nanti kurangnya gitu kan saya bayar lagi. Nah, tapi uang saya itu dilempar ke muka saya gitu. Saya butuhnya 2 juta, bukan 1.200.000. Akhirnya si rentenir tadi pergi dan ternyata saya dapat kabar bahwa istri pengangkut sampah tadi dijual ke sebuah prostitution house. Di tahun yang sama, saya juga ketemu anak kembar. Anak kembar ini ditinggalkan oleh orang tuanya dan mereka itu tinggal di sebuah kandang sapi bersama neneknya yang sudah buta gitu, sudah tidak bisa melihat. Si anak kembar ini karena si orang tua anak kembar ini tidak punya uang untuk membesarkan kedua anaknya. Sampai si anak kembar ini dia bilang ke saya gitu, "Kak, saya waktu itu ngerogoh saku gitu ya. Ada uang waktu itu 20.000 gitu. Terus saya kasih ke dia gitu. Terus dia bilang gitu, "Saya tidak butuh uang. Tapi suatu ketika kakak akan menjadi seorang pembesar gitu, tapi balik lagi ke sini dan bikinlah sekolah di sini gitu." Dan si anak kembar tadi kerjanya sebagai pemulung. Di tahun yang sama juga saya bertemu dengan kakek pengangkut sampah, anaknya 8. Tapi si kakek pengangkut sampah ini hanya punya gaji setiap bulannya 350.000 rupiah, sehingga anak-anaknya itu tidak bisa sekolah. Dari situ saya mikir gitu, kenapa sih saya ditemukan dengan menemukan 3 kisah ini gitu di tahun yang sama gitu. Ada apa dengan sampah gitu? Kalau film ada apa dengan cinta, kalau saya mah gitunya ada apa dengan sampah gitu. Akhirnya berkelanalah saya dari satu daerah ke daerah lain, dari satu komunitas ke komunitas lain hanya untuk belajar tentang sampah. Suatu ketika saya ikut di satu komunitas dan dia bilang gitu, "Hil, kalau mau belajar tentang sampah masuklah jurusan teknik lingkungan." Akhirnya saya merelakan beasiswa saya ke Al-Azhar Mesir waktu itu untuk saya belajar jurusan teknik lingkungan. Saya belajar tentang sampah di sana. Disitulah waktu itu Sampahku terbentuk. Jadi saya mengajak 4 teman saya seangkatan yang dulu notabene kita adalah anak-anak yang nggak punya uang, yang biaya kuliah sendiri gitu kan. Kita ngumpulin kertas dari setiap satu kantor jurusan ke jurusan yang lain gitu, hanya untuk buat nambah-nambahin uang kuliah kita dan juga buat saya ngebiayain 5 adik saya kayak gitu.
Nah, si sampahku ini waktu itu dulunya di tahun 2007 saya masuk jurusan teknik lingkungan waktu itu. Sampahku ini dulunya awalnya hanya komunitas gitu. Anak-anak yang memang senang sampah, gak punya duit, akhirnya kita ngumpulin sampah-sampah bekas untuk dijual gitu dulunya gitu. Nah, udah gitu dosen saya bilang gitu, kamu punya usaha lain dong gitu kan, maksudnya bikin produk gitu kan yang bisa dijual ke dosen-dosen gitu. Nah, produk pertama yang kita jual waktu itu keranjang Takakura namanya. Jadi dulu tuh saya pada saat saya berkelana ke berbagai komunitas, waktu itu saya diajarin sama seorang orang Jepang di satu komunitas lingkungan untuk bikin pengomposan, cara bikin kompos ala Jepang gitu. Nah, akhirnya kita bikinlah si produk Takakura gitu. Akhirnya waktu itu dijual lah ke satu dosen ke dosen yang lain. Nah, udah gitu dosen saya itu senang juga bikin bros dari kertas-kertas kalender. Udah gitu saya bilang gitu, jangan coba jualan ini gitu. Dosen-dosen banyak yang mau katanya. Akhirnya saya coba bikin gitu dan ternyata banyak yang mau. Suatu ketika di tahun 2008 waktu itu di Ciwidey waktu itu kita ada tawaran untuk memberdayakan masyarakat gitu, masyarakat desa. Nah, ternyata di sana itu sampahnya memang tidak terkelola. Akhirnya saya coba gitu kan waktu itu gitu. Ternyata potensi di sana adalah peternakan dan perikanan. Nah, si sampah-sampah bekas makanan yang asalnya cuma dibuang ke lubang gitu, kita coba olah jadi pakan ternak. Nah, ternyata si ikan sama si ternak di sana gitu kan gitu. Yang biasanya ngambil rumput jauh gitu kan, bensin 25.000 gitu kan, ternyata bisa gratis dengan sampahnya sendiri. Nah, dari situlah mulai kita bikin produk, satu produk, dua produk gitu, coba bikin kalung, bikin gelang gitu, bikin bros gitu. Waktu itu kita kita nawarin ke ke teman-teman kampus gitu, ke dosen-dosen gitu. Udah gitu setiap pameran kampus tuh kita datang gitu. Nah, dulunya hanya door to door gitu. Suatu ketika di tahun 2009 waktu itu saya kerja praktek di Kota Sukabumi. Itu pertama kali saya datang ke Kota Sukabumi. Pas kerja praktek di Kota Sukabumi, kerja praktek saya itu ngikutin truk-truk sampah gitu. Saya tiap pas subuh tuh gitu naik truk sampah untuk lihat bagaimana pengolahan sampah di Kota Sukabumi. Lalu dinas waktu itu masih dinas kebersihan, belum dinas lingkungan hidup. Waktu itu ternyata mereka punya program pemberdayaan masyarakat gitu. Mereka punya fasilitas pengolahan sampah tapi tidak ada yang membina. Nah, akhirnya saya nawarin diri gitu. Mau nggak gitu? Saya kan anak kerja praktek ini gitu. Maksudnya ya saya cuma yang ngerjain penelitian di sana gitu. Boleh nggak gitu? Ya saya melatih masyarakat yang memang menjadi program pemerintah. Ya udah boleh katanya gitu. Akhirnya kelurahan pertama yang saya lakukan kegiatan adalah kelurahan Cikundul waktu itu gitu, yang di daerah Cikundul gitu. Nah, di Cikundul itu saya memberdayakan masyarakat di sana gitu. Awalnya bikin cuma yang dari cangkang kopi, sampai akhirnya ternyata berkembang sampai ada TKW yang TKW di sana gitu kan, yang masyarakat di situ bawa ke Brunei waktu itu gitu, dan ternyata di sana laku gitu. Dan ketika tiap pulang gitu dia pasti ngambil produk kayak gitu. Terus kelurahan kedua yang saya datangin adalah waktu itu dapat kegiatan di Baros. Nah, di Baros juga sama memberdayakan masyarakat di tempat buangan akhir sampah di TPST, tempat pengolahan sampah 3R gitu. Nah, sampai akhirnya ketemu Pak Martono waktu itu di sana gitu kan, si ketuanya, memberdayakan masyarakat juga crafting di sana. Nah, suatu ketika di tahun 2009 ada seorang wartawan waktu itu gitu datang gitu. Saya bingung kan gitu, dia tahu dari mana gitu kan kegiatan ini. Ternyata dulu itu ada seorang teman saya gitu cerita gitu. Nah, akhirnya kegiatan di Kota Sukabumi itu di blow up di sebuah media massa. Nah, pada saat di blow up di sebuah media massa, ada waktu itu lembaganya namanya Ashoka Young Changemaker. Nah, mencari anak-anak muda yang memang bisa memberdayakan masyarakat, yang kebetulan di tahun 2009 itu yang diambil adalah tema air dan sanitasi. Karena sampah masuk sanitasi, akhirnya saya dihubungilah oleh si Ashoka ini gitu. Nah, pada saat dihubungi, ternyata saya lolos seleksi gitu. Pas lolos seleksi, ternyata mesti ke Jakarta gitu. Terus waktu itu gitu kan, nanti kita reimburse ongkosnya di sana gitu. Waktu itu uang di saku saya hanya ada uang 3.000. Terus saya nanya ke ibu saya gitu kan, terus ibu saya bilang gitu, ada uang untuk ke Jakarta. Kalau ibu saya bertanya seperti itu, pada saat itu berarti tidak punya uang untuk berangkat ke sana gitu, untuk yang dipegang sama ibu saya. Terus saya bilang ada gitu, walaupun saya nggak tahu gitu uangnya ada di mana. Nah, waktu itu saya izin ke kakek saya juga gitu kan, ke rumah kakek. Terus kakek saya bilang seperti ini, Neng, kalau sudah lulus kuliah nanti mau jadi apa?
saya ingin jadi insinyur kayak si Dul. Insinyur apa? Insinyur lingkungan. Kakek doakan supaya kamu jadi menteri lingkungan hidup gitu. Sampai akhirnya diberikanlah uang 50.000. Berangkatlah saya ke Jakarta seleksi. Dan pada saat seleksi ternyata saya terpilih dari 600 pemuda. Pada saat itu masuk mendapatkan penghargaan Ashoka Young Changemaker di tahun 2009. Pulangnya kan saya seneng tuh bawa penghargaan karena kakek yang ngongkosin. Rumah pertama yang saya datangin adalah rumah kakek saya. Pada saat saya datang gitu, kayak gitu, saya dapat penghargaannya. Tapi di hari itu adalah hari meninggalnya beliau. Itu penghargaan pertama yang saya dapat. Nah di tahun berikutnya itu di setiap tahun gitu dari tahun 2009 sampai tahun ini gitu penghargaan terus datang gitu. Mungkin perjalanan sampahku pada saat itu hanya berupa awalnya komunitas. Di tahun 2010 barulah kita memikirkan gitu. Komunitas kita mau ngapain ya gitu, cuman kayak gini-gini aja gitu. Kita pengen memberdayakan masyarakat, membantu orang, tapi kalau kita nggak punya uang gitu, apa yang memang mau kita bantu gitu kan gitu. Mereka butuh, kita butuh gitu kan gitu. Terus akhirnya terpikirlah oleh 4 orang ini gitu kan, oleh 4 inisiator ini supaya kita membuat wirausaha sosial gitu. Kita naikin deh gitu, gak cuma komunitas, kita naikin jadi wirausaha sosial. Nah akhirnya terbentuklah 5 kegiatan utama sampahku gitu. Ada action, ada research, education, empowerment, dan entrepreneurship. Jadi kita punya aksi gitu kan, kita yang idealis, anak-anak muda yang minum mesti diet sedotan atau misalnya diet kantong plastik kayak gitu-gitu. Kita punya aksi juga gitu di kegiatan kita. Kita punya research, kita punya penelitian. Jadi kita dulu punya penelitian tentang bikin minyak tanah dari sampah. Ataupun misalnya kita juga bikin solar dari sampah waktu itu gitu. Tahun 2010 yang memang belum ngetren gitu. Nah, si penelitian ini waktu itu mau didanain gitu kan. Nah, akhirnya saya waktu itu datang ke beberapa forum investor gitu. Selama 2 tahun waktu itu kita jualan produk gitu ya, hanya untuk ngembaliin uang investor gitu kan. Pameran satu ke pameran yang lain, daerah satu ke daerah yang lain gitu. Nah, ternyata itu membuka peluang kita gitu. Saya kenal banyak orang di situ gitu. Networking saya lumayan luas gitu di sana gitu. Sampai di tahun 2010 ada salah satu perusahaan yang ternyata tahu kiprah saya gitu kan gitu. Akhirnya si crafting kan nggak kalung, gelang gitu kan, si anting, tas gitu kan, nggak mungkin saya bikin sendiri kan gitu. Nah dengan 2 tahun hanya untuk ngumpulin buat balikin uang investor waktu itu akhirnya gitu saya ngeberdayain masyarakat di berbagai tempat gitu. Nah dari situlah waktu itu ada penghargaan ketiga waktu itu di tahun 2011 saya menang salah satu award dari sebuah bank. Nah dan itu cukup besar gitu. Kota Sukabumi itu urgensinya ya pasti urgent banget gitu, apalagi dengan Sukabumi adalah area perkotaan gitu kan. Nah Sukabumi itu dalam 1 hari kurang lebih 175 ton gitu kan si sampahnya. Bayangin kalau 175 ton itu nggak ada yang ngolah, nggak ada yang mengurangi, tidak ada yang membatasi sampah awalnya gitu. Kalau kita hitung dalam 1 tahun, 10 tahun gitu kan, taruh aja gitu. Saya misalnya 3 tahun misalnya tinggal di Sukabumi gitu kan, sampahnya udah numpuk gitu. Kalau misalnya memang kita kumpulkan semua gitu. Tapi ternyata kan gitu, kalau misalnya memang kita, bisa diolah ataupun bisa dikurangi gitu kan, itu bisa mengurangi beban tempat pembuangan akhir sampah. Di kota Sukabumi tempat pembuangan akhir sampah lahannya sudah sedikit loh gitu, kurang dari 2 tahun gitu lahan itu bakal penuh. Pernah dengar nggak ada Bandung Lautan Sampah zaman dulu kan gitu kan, karena TPA Leuwi Gajah yang memang longsor gitu. Kebayang nggak sih kalau Sukabumi punya hal permasalahan yang sama gitu kan, ketika misalnya si TPA-nya udah penuh banget gitu kan, dan sampahnya itu nggak bisa dibuang ke sana dan sampahnya menumpuk di semua area di kota Sukabumi gitu. Tantangan terbesar adalah satu, dipercaya orang. Ketika misalnya ditanya gitu kan, ngapain kamu ngolah sampah gitu kan, sampah tinggal dibuang gitu kan, ya tukang sampah iya gitu kan, kata-katanya itu gitu. Kenapa sih masih sampah gitu? Tapi mereka tidak pernah tahu gitu. Di sampah itu ada orang yang hidup dari sampah, ada kita yang membuang sampah gitu kan, ada satu kelompok lah gitu kan yang mengelola sampah itu gitu. Ya pemerintahnya gitu kan, para pengepul yang eksternalnya kayak gitu kan gitu. Banyak banget gitu di tiga ini gitu. Jadi pertama kali ketika misalnya terjun di sini adalah ya dipercaya gitu. Ketika misalnya kita punya produk pun gitu kan,
ini udah sampah higienis lah nih kayak gitu kan. Nah dipercaya gitu. Dulu pertama kali dapat penghargaan itu tahun 2009. Ya tadi saya ceritain, saya dulu dapat yang Ashoka You Changemaker gitu. Penghargaan untuk anak-anak muda yang bidang air dan sanitasi itu 2009. Terus 2010 saya dapat lagi dulu tokoh manajemen lingkungan gitu, tokoh pengelola manajemen lingkungan gitu. Kebetulan penghargaannya itu pada saat itu saya mengelola di Cikundul, pemberdayaan di Cikundul waktu itu yang diangkat gitu. Terus 2011 itu saya pernah dapat Danamon Award. Waktu itu pemberdayaannya ada di 3 tempat. Ada di Ciwidey, ada di Kota Sukabumi, dan juga satu lagi ada di Penangkaran Kera di Tangerang gitu. Nah, si 3 kegiatan ini dijadikan satu masuk di sana di Danamon Award. 2012 saya pernah dapat wanita inspiratifnya Tupperware She Can. Terus 2013 saya pernah dapat, saya kebetulan 2013 pernah jadi delegasi Indonesia untuk ASEAN Pacific Youth Conference di Seoul, Korea Selatan. Nah, 2013 itu sekaligus saya pernah dapat juga wanita inspiratif Natur E waktu itu. 2014 saya pernah dapat wanita inspiratif pilihan Indosat Sri Kandi pas hamil anak pertama. Terus 2015 saya pernah dapat wirausaha inovatif berbasis sosial dan lingkungan yang punyanya Yayasan Pak Habibie. Nah, yang diambil itu pada saat itu inovasinya yang minyak tanah dan sampah bioetanol sama beberapa kegiatan juga di Sukabumi. Terus 2016 saya pernah dapat perempuan inspiratif Nova 2016. Dulu saya pernah punya mimpi, dulu pernah ada satu kepala daerah yang saya idolakan, salah satunya Bu Risma gitu, karena memang beliau gitu, dan ternyata 2016 saya sepenghargaan sama beliau gitu. Terus 2017 saya pernah masuk jadi masuk di Vesya Entrepreneur Muda Syariah, mewakili Kota Sukabumi, juara pertama. Terus 2018 dari Provinsi Jawa Barat waktu itu diajuin untuk ke Regional Jawa. Nah, 2018 itu saya juara pertama untuk Vesya Entrepreneur Muda Syariah Bank Indonesia di Regional Jawa. 2019 itu maju ke tingkat nasional, alhamdulillah juga menjadi peraih pertama juga. Nah, 2018 akhir menuju ke 2019, waktu itu saya diundang ke India untuk berangkat jadi narasumber di ASEAN Pacific Youth Conference Maharashtra India, dan juga saya menjadi tamu guest speaker untuk Bank India Bank Green Champion gitu. Waktu itu saya dapat kesempatan 22 hari keliling India. Pernah kebayang nggak sih maksudnya kita jadi turis di sana, dan di sana tuh kita benar-benar maksudnya tuh dihargain gitu. Pertama kali saya dihargai di negara orang gitu ya, berangkat ke satu daerah ke daerah lain itu pakai foreign rider gitu. Itu di sana sampai masuk koran di sana, koran India. Ada 3 media massa yang memberitakan kegiatan saya selama 22 hari di sana. Sampai akhirnya saya bikin cerita waktu itu, berpetualang dengan sampah hingga negeri Sarokan. Gitu. Jadi akhirnya saya pikir gitu, ternyata dulu nggak pernah saya kepikir gitu. Saya dulunya tukang koran gitu kan, nggak punya uang buat sekolah gitu. Sampai akhirnya ketemu si pengangkut sampah, belajar tentang sampah, jadi kayak gini sekarang gitu. Jadi mimpi ketika misalnya kita mau ngeraihnya gitu kan, pasti akan ada jalan. Gak pernah kita tahu kehidupan kita akan seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kita memang yakin itu benar, ya coba gitu. Jadi jangan jangan takut untuk mencoba, berusahalah, karena keberhasilan akan diraih setelahnya. Memanfaatkan digital platform bagi saya sekarang penting banget gitu. Pertama, berjejaring antar tim. Saya tipikal orang yang gaptek. Suami saya IT, tapi istrinya itu gaptek sekali gitu. Zaman dulu ketika awal masuk kuliah, saya nggak pernah bisa ngerjain pakai Excel. Nah, saya diajarin Excel itu sama suami saya. Jadi platform beberapa media massa media sosial yang sekarang ada gitu kan, itu penting banget. Pertama, kita pernah kerasa nggak sih gitu, kita bisa ngedukasi orang dengan gratisan gitu, hanya dengan konten yang kita bikin, dengan hanya sosmed yang kita punya gitu kan, kita bisa menginspirasi banyak orang. Untuk anak-anak muda itu, ketika misalnya yang punya mimpi, ketika punya passion, jalankan gitu, dan kerja keras untuk passion kamu gitu. Karena ketika kamu sudah suka sesuatu,
orang mau bayar nggak bayar, tapi kamu bisa senang gitu karena memang passion kamu itu ngerjain itu gitu. Nah, untuk anak-anak muda itu networking itu sangat penting gitu. Saya nggak pernah kebayang saya punya jejaring yang banyak itu dengan apa yang memang saya alami gitu, dengan kepahitan. Jadi mungkin orang melihatnya oh senang ya sekarang gitu, tapi mereka tidak pernah tahu gitu bahwa untuk mendapatkan di titik hari ini saya itu berjalan di atas duri gitu sebelumnya gitu. Nah, jadi kadang kalau melihat anak-anak muda sekarang kan banyak yang menuntut perubahan, tapi mereka tidak mau melakukan apa-apa. Jadi jangan hanya menuntut perubahan, tapi mari kita ciptakan perubahan bersama-sama. Kayak gitu. Jadi networking itu butuh gitu, sangat butuh sekali gitu. Jadi gimana caranya untuk dapat networking? Ya kita cari kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat bukan hanya buat kita gitu, tapi kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena semakin kita memberikan banyak hal yang bermanfaat, yang positif untuk orang lain, kita bisa mendapatkan feedback yang lebih luar biasa banget gitu. Dan kita nggak pernah tahu gitu, jalan itu sudah diatur gitu. Saya Hilda, saya founder Sampahku. Saya bangga di Kabisa Fest 2020 online series. Kepada pemuda Sukabumi, jangan hanya menuntut perubahan, tapi mari kita ciptakan perubahan bersama-sama.